Halo guys, welcome back to Person of Rex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan nge-review mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan guys. Dan di video ini juga gue akan nge-review parfum dari brand Nautica. So, parfum Nautica yang mana nih yang bakal gue bahas di video gue kali ini? Ini dia guys, Nautica Voyage 100 ml Eau de Toilette. Wow, ini adalah parfum yang bisa gue bilang legend ya guys ya, atau melegenda lah di jajaran parfum-parfum seger tapi juga murah guys. So, tanpa berpanjang lebar lagi, gue akan sedikit untuk nge-review mengenai build quality atau presentasi dari botol si Nautica Voyage yang satu ini. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat ya, bentuk botolnya sama seperti Nautica Voyage Sport ya. Nautica Voyage Sport yang udah gue bahas di video gue yang sebelumnya. Ini adalah Nautica Voyage yang regular ya guys. Dan ya, bentuk botolnya sama. Untuk bodinya juga tentunya sama ya guys, terbuat dari kaca bening dan kalian bisa ngeliat jusnya, dia berwarna biru ya. Lalu di bagian depannya hanya bertuliskan Nautica Voyage, dan di bagian belakangnya nggak ada tambahan apa-apa atau tulisan apapun gitu ya guys. Dan benar-benar sama. Kayaknya sih kalau gue lihat ya guys ya, dari Fragrantica, dari website Fragrantica, di situ banyak untuk varian Nautica Voyage ya. Jadi ada macam-macam dan bentuk botolnya sama semua. Oke, lalu lanjut ya ke bagian capsnya. Bagian capsnya juga sama ya, bentuknya seperti Nautica Voyage Sport. Yang membedakan ialah di bagian atasnya. Yang sebelumnya itu berwarna merah ya, kali ini berwarna biru. Oke. Dan tetap dengan emboss ya, Nautica di bagian atas dan bawahnya ini tulisannya ya. Oke, kalian bisa lihat ya guys. Dan nah, untuk si penutupnya atau capsnya, untuk di bagian penguncinya dia oke banget guys. Beda dengan Nautica Voyage Sport yang udah gue bahas itu loose banget. Dia memang tidak menggunakan ring, tidak menggunakan magnet, tapi dengan menutup pas seperti ini dia udah kencang guys ya. Jadi udah bisa menutup rapat dan kuat juga gitu ya. Jadi nggak gampang copot seperti Nautica Voyage Sport ya. Oke, lalu lanjut ke bagian sprayernya. Bahannya besi, kokoh ya guys ya. Oke, sebelum gue bahas ke bagian performance-nya, sekarang gue akan coba dulu ya guys untuk si sprayernya. Apakah dia bisa bekerja dengan baik? Dalam arti, apakah dia ada seret atau ada leaking, atau semua baik-baik aja dari si sprayernya ini. Oke, gue coba dulu ya guys. Oke. Mantap guys. Lalu untuk sprayernya dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup luas ya. Hanya dengan setengah tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup lebar, cukup luas ya. Dia nggak ada leaking, dia juga nggak seret ya. Memang karakternya seperti itu. Oke. So, overall untuk build quality dan presentasi dari Nautica Voyage ini udah oke banget guys. Keren. Dan sekarang yuk lanjut untuk membahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Nautica Voyage 100 ml Eau de Toilette. Di bagian top notes-nya dia ada green leaf dan juga ada apple. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada lotus dan mimosa. Lalu di bagian base notes-nya dia ada musk, cedar, oak moss dan juga amber. So, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah woody aquatic.
Oke guys, sekarang gue akan ngebahas sedikit first impression ya. Bagaimana pengalaman gue memakai parfum yang satu ini. Di bagian openingnya tercium banget atau disuguhkan oleh wangi yang fresh, wangi yang sweet, dan juga sedikit asam ya. Itu dari apple. Wanginya ini cukup mendominasi ya guys. Tapi dia bukan wangi yang sharp. Kalau gue bandingkan lagi, dia dengan mungkin ya dengan Davidoff Cool Water itu kan sharp banget. Kalau dia enggak, dia lebih bright, dia lebih apa ya, lebih enjoyable ya dari segi openingnya. Jadi buat gue sangat-sangat menikmatinya dengan baik guys untuk di bagian openingnya. Jadi vibes yang ditimbulkan dia itu lebih casual dan benar-benar summery. Untuk di 1 sampai 2 menit kemudian dari openingnya tadi muncullah wangi yang lebih aquatic guys. Nah ini mempertebal vibes summery-nya, vibes casualnya, dan sisi aquaticnya ini bener-bener santai gitu guys. Vibes yang ditimbulkan nih bener-bener casual yang santai gitu ya. Jadi kalian gak mesti dress up gitu ya, kalian gak mesti berdandan yang mungkin formal gitu ya guys, nggak perlu. Ini bener-bener parfum santai guys, parfum sehari-hari the best. Bahkan kalau kalian ingin pakai parfum ini untuk sekedar wangi-wangi gitu ya di rumah gitu, ini juga oke kok. Habis mandi kalian semprotkan ini, wah tambah wangi lagi guys, tambah seger lagi wanginya. Oke, tadi sudah masuk ke fase 2, dia lebih ke aquatic, dia lebih mempertebal sisi summery-nya, sisi tropicalnya, dan kurang lebih lagi setelah fase kedua dia akan masuk ke fase dry down. Itu kalau gua ingat-ingat lagi mungkin sekitar 10 menit kemudian ya, dia baru masuk ke fase dry down, di mana di situ tercium sedikit hints dari woodiness-nya dan juga floralnya yang membuat parfum ini wanginya itu lebih cozy ya, lebih warm gitu ya guys, dan juga lebih maskulin. At least parfum ini cocok dipakai untuk cowok atau untuk pria ya, atau parfum ini memang dikhususkan untuk pria. Jadi sisi maskulinnya, sisi prianya itu ternotis di bagian dry down. Karena kalau gua coba baca ya di situsnya Fragrantica, di situ ada yang memilih ini unisex wanginya. Tapi kalau gue bilang memang sih untuk di bagian awal wanginya ini bisa dikatakan unisex. Cewek pun juga bisa pakai parfum ini. Tapi begitu di bagian dry downnya, gue merasakan parfum ini lebih ke cowok atau ke pria ya guys. Dan sekali lagi parfum ini santai banget wanginya, enjoyable banget, summer banget. Jadi kalau kalian mungkin pakai ini untuk berlibur gitu ya ke pantai gitu ya, untuk jalan-jalan ke pantai siang hari, sore hari, ini cocok banget guys. Tapi kalau dipakai di malam hari dan untuk kalian pakainya ini ke acara-acara yang khusus gitu ya, acara-acara yang formal, ini nggak cocok guys, serius. Jadi wangi santainya ini nggak cocok dibawa ke acara-acara yang formal, bahkan ngedate. Buat gua ini kurang cocok guys. Oke, kalian bisa pilih parfum yang lain, parfum yang lebih spesial lagi wanginya ya, mungkin lebih ke tone ke bean, lebih ke spicy gitu ya, itu baru cocok di malam hari. Tapi kalau ini kurang. Oke guys, dan overall untuk first impression atau untuk kesimpulan dari first impression gue ini, secara gampangnya ya, menggambarkan wanginya ini kalau buat gue ialah antara cucumber atau ketimun dipadukan dengan wangi apple. Oke guys, jadi di situ ada wangi yang lebih sweetnya, wangi yang lebih asamnya, dan lebih watery gitu ya, kayak aquatic gitu. Nah itulah kalau secara penggambaran dari wangi si Nautica Voyage ini. Dan buat gue masih enjoyable,
masih enak kok wanginya. Untuk longevity-nya guys, parfum ini tergolong parfum yang moderate to long lasting. Kurang lebih 4-6 jaman di kulit gua saat gua berada di indoor dengan suhu yang ber-AC. Ini well perform banget guys untuk di cuaca yang sejuk ya, terutama di indoor di suhu ruang yang ber-AC atau yang sejuk. Dan untuk di baju juga sama, bisa sampai 4-6 jam untuk di indoor di suhu ruang yang ber-AC. Tapi kalau gue iseng gitu ya guys, gue iseng pakainya ini malam hari di rumah gitu ya, gue nyalain AC gitu ya, otomatis sejuk, itu bisa bertahan di keesokan harinya. Meskipun wanginya nggak tebal, tapi samar-samar masih tercium guys untuk di baju gue. Oke banget, serius ini oke banget guys. Dan untuk di outdoor itu bisa bertahan di kulit gua kurang lebih antara 3-4 jam. Kondisi ini tergantung ya guys, apabila gua banyak terkena polusi, gua mungkin terkena polusi dari kendaraan bermotor, dari asap rokok gitu ya, bahkan dari paparan matahari gitu ya yang berlebih, wanginya hanya bisa stay di rentan waktu yang tadi udah gue sebutin. Tapi kalau gue pakai ini di outdoor saat setelah hujan ya, atau cuaca yang pas lagi hujan gitu guys, misalkan gue pakai ini dari pagi, siang sampai sore gitu ya, tapi cuacanya tuh mendung gitu ya, masih sejuk. Nah ini bisa 4-5 jam di kulit gue tuh masih oke banget, masih stay, masih well perform banget dari si Nautica Voyage ini. Dan untuk di baju, di saat gue pakai di outdoor itu hanya bisa bertahan di 2-3 jaman. Oke, 2-3 jaman dengan kondisi yang mungkin gue udah banyak terkena polusi ya. Dan kalau gue pakainya juga di suhu yang sejuk ya, di outdoor, rentan waktunya pun juga nggak terpaut jauh guys, antara 2-3 jaman. Itu gue mesti respray lagi setelah itu. Tapi di respray pun parfum ini tetap friendly terhadap penciuman gue, asalkan gue nyemprotnya tidak berlebihan. Oke guys, kalau yang kalian mau beli parfum ini harap di catat gitu ya, dalam arti harap diingat, jangan menyemprot berlebihan parfum ini karena bisa jadi bumerang terhadap penciuman kalian. Kalian akan ngerasa nggak nyaman, begitu juga orang-orang sekitar kalian yang mencium aroma kalian juga nggak akan nyaman guys. Apalagi kalau parfum atau wangi dari parfum ini itu kontra terhadap feromon atau keringat kalian. Jadi benar-benar bisa jadi bumerang ya, bisa jadi nggak enak gitu. Bawaan kalian untuk beraktivitas juga nggak enak gitu ya. Kalau wanginya itu malah bikin kita tuh ngerasa nggak nyaman. Oke guys. Dan untuk shades-nya ini tergolong moderate, kurang lebih 1 meteran. Orang masih bisa notice ya terhadap wangi dari Nautica Voyage ini. Mungkin kalau di dalam ruangan yang ber-AC itu bisa antara 1 meter sampai 2 meter ya guys. Memang nggak terlalu jauh banget, tapi juga nggak terlalu close ya guys, nggak terlalu dekat banget untuk pancaran si aromanya atau pancaran si wanginya. Cukup oke. Apalagi mengingat harganya murah banget, ini oke banget guys. Seriously, ini oke banget. Dan untuk occasionnya, ini bisa kalian pakai. Untuk occasion, kalian bisa pakai ini untuk ke sekolah ya. Untuk teman-teman yang masih remaja gitu ya, yang masih duduk di bangku SMA mungkin ya, SMA, di bangku kuliah gitu ya, ini oke banget untuk kalian jadikan parfum sehari-hari kalian. Dan untuk parfum kalian ngantor gitu ya, ini juga oke. Jadi office scent gitu ya guys, ini cocok banget. Asalkan ya mungkin penampilan kalian tuh nggak yang resmi-resmi amat gitu ya guys ya, bukan yang pakai jas yang berdasi gitu ya. Kalau kalian hanya pakai kemeja gitu ya yang agak casual gitu ya, penampilan
ngantor kalian atau style kalian, ini masih bisa cocok, masih bisa masuk lah ke style atau penampilan kalian. Tapi kalau untuk yang resmi-resmi gitu ya, seperti jas dan yang lain-lainnya, ini nggak cocok guys. Ini terlalu ceria wanginya, terlalu santai wanginya guys. Oke, selain itu juga parfum ini cocok dipakai setelah berolahraga. Kalau kalian ingin mencari parfum yang seger gitu ya, apalagi kalian yang suka berolahraga, entah itu fitness atau apapun gitu ya, setelah kalian mandi dari gym atau dari tempat olahraga kalian gitu ya, kalian pakai parfum ini, itu ngeboosting kesegaran kalian lagi guys. Jadi bener-bener kaliannya juga ngerasa seger banget ya, tambah seger lagi, orang-orang sekitar kalian pun mencium aroma kalian pun juga seger banget guys. Jadi seperti itu ya guys ya untuk occasionnya. Dan untuk ngedate ini 50-50 sih guys. Kalau menurut gue pribadi sih gue tidak menyarankan ya, tapi kalau kalian mau coba silahkan gitu ya. Apalagi kalau ngedate-nya itu misalkan di malam hari, kalau gue bilang sih ini kurang cocok guys ya. Untuk special occasion seperti wedding party, seperti acara-acara resmi gitu ya, misalkan ada gathering gitu ya, ataupun ngedate, buat gua ini kurang cocok. Jadi cocoknya dipakai dari pagi hingga sore hari, itu pun sorenya paling jam 4 lah paling maksimal gitu ya, ini masih oke. Tapi udah lebih dari itu, dari sore menuju ke malam, ini kurang cocok. Kecuali kalau kalian ingin ngetes aja di rumah gitu ya, di ruangan yang ber-AC, itu sih oke-oke aja guys ya. Kalian ingin ngetes seberapa oke projectionnya, seberapa oke SPL-nya, ini sih sah-sah aja guys kalau kalian ingin ngetesnya di rumah. Oke. Dan untuk pengaplikasiannya, biasanya gue pakai parfum ini sekali-sekali aja ya guys ya, dalam artian satu spot itu 1 kali spray. Dan kalau mungkin setelah 3 jam gitu ya, gue berada di luar ruangan atau lebih banyak di outdoor, gue akan respray lagi guys, sekali-sekali aja. Jadi gue nggak akan double spray gitu ya untuk tiap spotnya, karena buat gue itu terlalu berlebihan. Berlebihan bukan berarti gue sayang-sayang gitu ya si parfum ya, enggak, tapi berlebihan untuk penciuman gue. Oke. Jadi limit dari penciuman gue ialah sekali untuk per spotnya. Oke guys, jadi gue harap kalian ngerti ya untuk pengaplikasiannya. Dan sekarang ialah finalnya, harganya berapa nih? Oke, untuk Nautica Voyage ini gue beli di harga Rp250.000. Itu di online shop, di Tokopedia. Ya, gue rasa sampai di sini dulu ya guys. Sedikit review mengenai Nautica Voyage 100 ml Eau de Toilette. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gue dan juga pelafalan gue. Silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Dan juga kalau kalian misalkan ada pertanyaan, masih kurang jelas atau masih mau bertanya lebih lagi mengenai Nautica Voyage gitu ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Gua akan sempatkan untuk membalas sepengalaman gua aja ya guys. Well, jangan lupa untuk subscribe, share, likes, dan juga komen ya guys, karena dukungan kalian terhadap channel gue ini bener-bener bermanfaat banget. Oke, thank you for watching. Terima kasih banget yang udah sempetin untuk nonton. Semoga review gue ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama kalau kalian yang mencari atau yang sedang mencari parfum yang segar, parfum yang cocok untuk sehari-hari, parfum yang cocok untuk anak sekolah, kuliah, bahkan ngantor, yang casual gitu. Gua harap atau mungkin gua rasa ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian ya guys dalam mencari parfum dengan kategori tersebut. Oke, sekali lagi thank you banget ya yang udah nonton video gue ini. See you again on my next video. Gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.